A. Peki Kalista saat Arthur mendorongnya kuat dan terhempas ke sofa tunggal yang ada di hadapan mereka. Arthur begitu geram atas perlakuan menjijikkan Kalista padanya. Kalista yang seperti orang kesetanan begitu brutal, ingin melecehkan pria yang menatapnya berang itu. Penampilan Arthur kini sudah acak-acakan, kancing bajunya pun sudah terlepas dan memperlihatkan dada bidang pria itu, yang membuat Kalista makin menggila untuk menggoda Arthur. Dasar wanita murahan, maki Arthur yang masih mengatur napasnya. Kau menyakitiku, Hani. Aduh, Kalista. Jangan memanggilku seperti itu, aku tidak suka dan itu sangat menggelikan. Sarkas Arthur dengan tatapan sinis pada wanita yang tidak punya rasa malu sedikit pun. Kalista malah berpose menggoda di atas sofa. Cih, menjijikan. Kenapa kau berubah, Hani? Bukankah dulu kau begitu tergila-gila padaku? Lirik Kalista memasang wajah sedihnya. Iya, sebelum aku mengetahui kebusukanmu, sahut Arthur. Tapi aku sangat mencintaimu, Hani. Aku tidak mau berpisah darimu. Rengek manja Kalista. Menjauh dan jangan menyentuhku, berdebah, hardik Arthur. Pria itu kembali mendorong tubuh Kalista hingga perut Kalista terbentur meja. Pergi kesekian kalinya gadis itu, tapi dia tidak memiliki efek jera juga. Aku tidak akan melepaskanmu, Hani, kau akan menjadi milikku selamanya. Arang Kalista. Gadis itu mendekati kembali Arthur yang sedang sibuk dengan ponselnya untuk menghubungi seseorang di seberang sana. Hal? Sapaan Arthur terhenti saat tiba-tiba Kalista menarik tengkuknya, dan segera saja wanita itu menyentuhkan bibir mereka. Kalista bahkan melumat bibir Arthur kasar dan penuh nafsu. Arthur bergeming saat mendapatkan serangan mendadak dari gadis gila ini. Arthur berusaha melepaskan tautan bibir Kalista di bibirnya. Kalista tidak mengindahkan sikap berontak Arthur, yang malah memperdalam ciuman mereka, dan kini dia melepas paksa kemeja yang digunakan Arthur, sehingga kancing kemeja itu berhamburan di lantai. Arthur yang sudah tersulut emosi segera menggigit lidah Kalista yang menari-nari di rongga mulutnya, membuat Kalista melepaskan bibirnya sambil meringis tertahan. Arthur bahkan mengempaskan tubuh setengah telanjang gadis itu ke arah nakas dengan kasar yang menimbulkan suara keributan. Prang, pas bunga yang ada di atas nakas itu pun jatuh dan pecah. Arthur kembali mendekati Kalista dan menarik rambut wanita itu dan membenturkannya ke atas meja kerjanya. Peki Kalista kesakitan. Inilah akibat kalau kau berani menyentuhku dengan tubuh kotormu ini, bisik Arthur dengan suara yang mengerikan. Kalista hanya bisa meringis dalam diam. Mulutnya kini dipenuhi oleh darah akibat gigitan Arthur yang begitu menyakitkan pada lidahnya. Dan sekarang dia kembali terluka di kening akibat benturan yang dilakukan oleh pria lugu, polos dan lemah itu, yang kini berubah mengerikan. Bukankah sudah kuperingatkan padamu jangan menyentuhku, Jalang? Bisik Arthur kembali dengan sebelah tangannya menarik rambut blond Kalista, yang satunya lagi berada di rahang gadis itu. Sakit, rintik Kalista tanpa suara. Lepas, rintinya lagi tanpa suara. Apa melepaskanmu? Cih, bukankah ini yang kau inginkan? Berada di dekatku, Jalang, bisik Arthur dengan geraman. Hani, lirik Kalista sepenuh tenaga mengeluarkan suaranya. Jangan memanggilku seperti itu, Jalang, bentak Arthur. Pria itu kembali mengempaskan tubuh mungil Kalista ke arah meja yang berada di tengah-tengah sofa. Prang, tubuh Kalista pun mendarat mulus di atas meja yang kini sudah pecah akibat timpahan tubuhnya. Arthur yang belum merasa puas untuk melampiaskan amarah yang selama ini ia tahan itu, kembali ingin mendekati gadis yang sudah terkapar tak berdaya dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Arthur mengambil sebuah vas bunga hias di sudut ruangan dan kembali menghantamkannya ke kepala Kalista. Prang, ringisan kesakitan Kalista begitu menyenangkan jiwa mengerikan seorang Arthur Chenricato. Pria polos dan oon itu kini berubah bagaikan seekor binatang buas yang begitu kelaparan. Dengan deru napas penuh amarah, Arthur yang ingin memberi pelajaran terakhir buat Kalista yang sudah tak sadarkan diri itu. Arthur mengeluarkan sebuah belati kecil di dalam saku celananya. Dengan senyum depil yang sangat mengerikan, Arthur mengarahkan belati itu di sekitaran perut terbuka Kalista dan berniat membelah perut wanita itu. Tapi suara dobrakan pintu menghentikan aksinya. Arthur menajamkan pendengarannya dan sayup-sayup pria itu mendengar suara sang istri. Arthur menjauhkan dirinya dari tubuh tak berdaya Kalista dan mendudukkan dirinya di atas sofa. Tidak lupa ia memasang wajah memelasnya. Brak, Okusan,
Dengan wajah penuh ketakutan, Arthur segera mendekati Kim yang berdiri di balik pintu dengan wajah yang terkejut. Dia ingin melecehkanku, Okusan? Adu Arthur dengan suara gemetar takut. Kim mengamati keadaan ruangan kerja suaminya, dan dia menajamkan penglihatannya ke arah tubuh setengah telanjang Kalista yang kini sudah terkapar. Kim merasa aneh dan bingung. Ia beralih melihat suaminya yang sedang menyembunyikan wajahnya di ceruk lehernya. "Apa yang kau lakukan padanya, sayang?" tanya Kim lembut. Arthur menarik wajahnya dari ceruk leher istrinya dan menatap wajah cantik wanita yang ia panggil Okusan ini. Kim memicingkan maniknya saat melihat cairan merah di sudut bibir suaminya. "Kau berdarah, sayang," bisik Kim. Arthur membeku dan bergeming. Ia segera menundukkan kepalanya. Ia tidak mungkin menceritakan perbuatan kejamnya pada istri cantiknya ini. "Sayang," seru Kim lembut sambil menghapus cairan merah itu di sudut bibir suaminya. "Tatap aku," pinta Kim saat suaminya membuang pandangannya ke samping. "Apa kau bisa menjelaskan padaku, sayang, apa yang terjadi?" tanyanya lembut. Arthur menatap wajah yang selalu menghantui pikirannya itu dengan lembut. Ia memejamkan matanya saat bibir hangat istrinya menempel di keningnya. "Ceritakan padaku," perintahnya setelah memberi kecupan pada suami polosnya. Arthur melirik ke arah Nathan yang sejak tadi menyaksikan dirinya bersikap manja pada Kim. Nathan yang paham pun mengangguk dan berjalan masuk mendekati tubuh tak berdaya Kalista. "Ternyata tebakanku benar, beruntung kau masih hidup, wanita sialan," gerutu Nathan sambil mengangkat tubuh Kalista yang berlumuran darah. "Aku berharap kau jerah mendekati pria berjiwa psikopat itu," gerutu Nathan kembali sambil melirik ke arah Arthur yang dibalas seringnya licik. "Dasar pria psikopat," maki Nathan dalam hati sambil membawa tubuh lemah Kalista. "Kalian berdua tutup mulut dan mata kalian," perintah Nathan dingin. "Apa kalian mengerti?" bentak pria berkacamata itu. "Mengerti, Tuan," saut Nyonya Eliza dan Cleopatra bersamaan. "Kembalilah bekerja," suruhnya dan ia melanjutkan langkahnya ke arah lift tersembunyi. Celak. Arthur keluar dari kamar mandi dengan keadaan sudah terlihat segar. Ia tersenyum manis saat Kim menyerahkan satu setelan kerja berwarna hitam padanya. "Terima kasih, Okusan," ucapnya lembut. Kim hanya tersenyum membalas ucapan sang suami. Kim mengancingkan kemeja suaminya dengan gerakan pelan. "Katakan padaku, apakah yang kau lakukan padanya, sayang?" tanya Kim lembut yang menyerupai bisikan. "Aku hanya membela dan melindungi harga diri dan kehormatanku, Okusan," saut Arthur santai. "Dengan cara membuat dia sekarat," balas Kim telak. "Aku tidak sengaja mendorongnya," ujar Arthur dengan mimik wajah santai, namun dalam hatinya begitu ketakutan. "Jantung berdebar kencang, sayang. Kau merahasiakan sesuatu padaku?" Tidak." "Kau gugup?" "Tidak." "Kau menyaksikannya?" "Tidak." "Terus ini apa?" tanya Kim dan menyerahkan sebuah belati kecil pada suaminya. "Kau memiliki ini, sayang, untuk berjaga-jaga." "Dari siapa?" "Musuh." "Kau memiliki musuh?" "Oh, banyak." "Oh ya, bolehkah aku ikut membasmi musuhmu, sayang?" "No." "Ayolah, sayang." "No, Okusan, itu sangat berbahaya." "Tapi aku suka yang menantang, adrenalinku." "Tidak, musuhku sungguh sangat berbahaya, Okusan." "Di mana musuhmu?" "Di Jepang, anggota gangster menakutkan di sana." "Siapa?" "Anggota gangster Yamukade." "Yamukade?" Rival Daddy." "Apa dia penyebab Daddy meninggal?" Arthur mengangguk sedih menjawab pertanyaan sang istri. Ia begitu membenci pria yang sudah menyebabkan Daddy-nya meninggal tepat di depan matanya sendiri. Kim membawa suaminya ke dalam pelukannya dan memberikan usapan lembut di punggung kokoh sang suami. "Kau menyembunyikan status aslimu dengan menjadi pria polos, sayang. Begitulah, kau ternyata penipu. Kalau soal bercocok tanam itu bukan tipuan, Okusan, aku memang masih bersegel saat melakukan malam pertama bersamamu. Soal wanita itu, dia seorang mata-mata dari mereka." "Kau serius?" Tapi dia malah terjebak oleh pesonaku." "Dasar penipu." Mereka pun tertawarnya atas apa yang mereka bicarakan. Kim tidak menyangka kalau suami awalnya adalah seorang pria mengerikan berdarah dingin. Mungkin saja suaminya ini adalah ketua gangster juga. Entahlah, mungkin suatu saat dia akan mengetahuinya. Apa ini alasan Mommy Gabriela menjodohkannya dengan putranya ini?